Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal indonesiyin bi asasi Pancasila tahta liwa'i merah putih bi akhlaqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nikah tunggal ika fadzalika rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Mohon maaf seluruh warga Ba'alawi, warga Habaib, kalau gak mau dibilang semuanya ya oknum lah, oknum Ba'alawi, oknum Habaib, jangan diulangi sekali-kali. Ini satu langkah aja pribumi teriak bersama-sama, baik yang ilmuwan maupun anak jalanan, baik yang di laut, baik maupun yang di darat, semuanya teriak, nggak bisa ditipu. Pak Imron mungkin masih banyak ingat contoh-contoh bagaimana mereka yang menghina para pribumi. Pak Imron, tolong contohkan Pak Imron. Ada salah satu doktrin yang sebenarnya ini bukan hanya kita orang Nusantara, harusnya yang menjadi umat muslim bertanda tanya besar, karena tokoh mereka mengaku telah melakukan Isra Mi'raj 70 kali. Ini kan butuh dipertanggungjawabkan. Kenapa? Lah kalau baginda Rasulullah saja Isra Mi'raj sekali dengan membawa oleh-oleh perintah sholat, ini yang ditokohkan oleh mereka katanya Isra Mi'raj 70 kali. Berarti baginda Rasulullah kan sudah nggak ada apa-apanya. Ini bukan lagi melecehkan terhadap kita, Rasulullahnya sendiri aja dilecehkan. Bagaimana hal-hal tersebut terus kita maklumi? Harusnya hal-hal tersebut yang menjadi apa ya, kita sadar bahwasanya mereka sudah overdosis. Kenapa? Karena juga melecehkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di beberapa channel yang menyampaikan hal tersebut. Korek semuanya Pak, korek semuanya. Iya, katanya melakukan umroh Isra Mi'raj 70 kali. Hebat bener, Rasulullah aja termasuk makhluk teristimewa cuma sekali seumur hidup dengan oleh-olehnya yaitu perintah sholat. Pertanyaannya, kalau beliau ini benar-benar umroh 70 kali, oleh-olehnya apa yang harus disampaikan kepada umat? Berarti sangat kecil sekali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan orang ini. Kenapa? Karena dia termasuk lebih sering melakukan perjalanan Isra Mi'raj atau lebih sering bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ini adalah salah satu doktrin sesat yang benar-benar menyesatkan umat. Makanya kita harus sadar kepada orang-orang yang membawa faham-faham yang benar-benar sebenarnya merusak daripada akidah Islamnya kita. Itu Gus Mujib. Dan ada beberapa, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini adalah berdasarkan kehendak Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelompok mereka mengatakan ini limited edition, hidung mancung, muka hebat, tapi kalian lihat itu muka tembem kayak Semar. Lah ini dengan perut buncit kayak Semar, ini kan melecehkan daripada produknya Allah. Anda bukan lagi menghinakan orang Nusantara terhadap orang Nusantara, tetapi menghinakan terhadap ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah layak orang-orang yang seperti ini kita ikuti fatwanya? Apakah layak orang-orang yang seperti ini kita muliakan? Bagi saya jangan. Ini orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi sekaligus menginjak-injak agama. Itu sebagiannya Gus. Monggo Pak Mujib. Nah, itu Pak, kalau yang katanya ulama itu jadi pengawalnya tuh gimana itu? Ya, ada ya kan? Itu malah lebih kronis lagi. Kenapa? Yang saya tahu al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini adalah warisan daripada para nabi. Bukan ulama menjadi pengawalnya tauhid itu. Maaf saya katakan tauhid. Kenapa? Karena beliau dengan lantang mengatakan negara kita adalah negara tauhid. Lah kalau ulama jadi pengawal mereka, bagi saya ya salah. Ulama warasatul anbiya, bukan pengawal para habib-habib. Ini laknat, ini benar-benar laknat. Nggak ada ceritanya di dalam sejarah ulama sebagai pengawalnya para habaib. Dipertegas Pak Mujib, saya kurang senang mendengar kalimat kalau ulama sebagai pengawal, atau lebih identiknya seakan-akan ulama adalah budak-budaknya para habaib. Monggo dipertegas. Terima kasih. Garisnya al ulama warasatul anbiya diganti al ulama khodamatul habaib gitu. Oh ya, terima kasih.
Kemarin Pak Mujib menyampaikan bahwa kenapa sekarang ramai kubu Wali Songo ibarat kubu Hasan Hussein dengan kubu Pak Alawi. Yang jelas kan gini, ini Pak Mujib kalau teriak jujur aja dikemanakan pribumi, betul nggak? Cuman kita ini alhamdulillah para beliau Wali Songo dengan sopan santun, akhlak etika di depan hingga bisa merangkul pribumi. Itu aja. Kalau Pak Mujib sekarang yang ada di pribumi ini duriyah dan mereka marah saya orang pribumi, betul nggak? Loh, cuman kemarin Pak Mujib ungkap dari mulai Jurhum. Ini perang berpanjangan sejarah selama hidup di dunia. Jadi Jurhum itu termasuk kabilah suku tertua dari Yaman. Dulu yang bikin gaduh di Makkah sebenarnya dikasih dispensasi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah perang penghancuran berhala. Itu dikasih dispensasi. Ayo kamu rawat itu maka cuman lama-lama ini kurang ajar, biadab, ingin menguasai, ambisius untuk menjadi penguasa. Akhirnya mau tidak mau Jurhum diusir kembali ke Yaman. Itu di era Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu aja dengan bejatnya. Ini licik bahwa oke, saya diusir dikembalikan ke Yaman, saya tutup nanti air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam itu Gus disembunyikan, pokoknya dilenyapkan sampai hilang. Makanya bukti Nabi kita sampai ketemu, ya kan? Loh, awal yang menutup Zam-Zam ini mereka suku Jurhum. Dari mana? Dari Yaman. Itu nanti ada harapan kembali suatu saat dia yang tahu, kan ada yang ngubur Zam-Zam. Bahkan harta yang berkaitan dengan Ka'bah itu ditimbun bahwa nanti akan menjadi harta karun mereka. Maka pantas di era Abroha merebut kembali mau menghancurkan Ka'bah. Dalam sejarah mencatat ini sebenarnya bukan faktor agama, tapi faktor ekonomi. Jadi ekonomi global. Ini kalau Yaman sebenarnya nggak ada apa-apanya, miskin. Mau menyerang ke Makkah aja, minta bantuan Najasyi, dihadirkannya yaitu gajah yang besar. Itu Yaman nggak punya itu. Najasyi yang punya. Kita tarik ulur. Berarti berkepanjangan, bos. Kubu Nabi Muhammad, kubu Nabi Ibrahim dengan kubu Jurhum ini sampai ke Nusantara. Masing-masing mencari pendukung. Betul nggak Pak Imron? Jadi intinya bukan siar tapi mencari kekayaan gitu. Nah, sekarang satu pas, mohon maaf. Sebagai pribumi, kalau dari versi Abuya, saya berangkat ngupas dari berhala, mohon maaf. Pak Mujib berani menaskan sebagai pribumi, sebagai orang Indonesia yang berdasarkan Pancasila adati. Pribumi bicara, kenapa Abuya teriak toreko pun dirampas, betul? Di era Nabi Ibrahim wajar yang namanya berhala. Kalau berhala di era milenial siapa? Yaitu orang-orang yang tidak punya jiwa ruh Pancasila. Ayo sampaikan saudara-saudara, siapapun yang tidak punya ruh jiwa Pancasila, inilah berhala di milenial sekarang. Betul? Nah, Lutfi berani merampas seluruh toreko, dirampok dengan dalih bahwa toreko terbaik torekonya habaib. Banyak di videonya. Dia mau menghabaibkan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia ini yang ditakuti apa? Rohnya. Kalau roh sudah dirampas, banyak saudara kita, ulama kita yang dijadikan berhala. Kenapa berhala? Rohnya sudah tidak roh Pancasila, beralih dengan roh Yaman. Bahaya ini. Hati-hati. Santri Nusantara lebih kejam. Sekarang Lutfi para habaib adalah berhala di milenial karena rohnya tidak roh Pancasila. Betul nggak? Ini ada masukan dari Mandala Putra. Iya, so.
kaki Habib yang gila atau yang maksiat masih lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban atau kiai yang nikahi hadis Ba'alawi. Itu dikatakan tai. Ini kan kurang ajar. Kiai runtang-runtung ke pemerintahan adalah kiai yang busuk. Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat tidak mendidik. Bagi saya pernah ada kalimat seperti ini. Kalau habaib yang gila, katanya nasnya masih duriah Nabi. Kalau kiai yang gila, bagaimana? Jawabannya sebenarnya sama. Habaib yang gila dan kiai yang gila wajib masuk rumah sakit jiwa. Nggak ada yang hebat dan nggak ada yang istimewa. Hanyalah orang yang nggak waras yang mengistimewakan orang gila. Pakai pikiran yang waras. Walaupun Anda habaib, kalau gila ya cepet-cepet bawa ke rumah sakit jiwa. Itu saran saya. Yuk. Jadi jangan mentang-mentang habaib kalau gila masih istimewa. Ya enggak, orang nggak waras kok istimewa. Istimewa apanya? Segera bawa ke rumah sakit jiwa biar sembuh mentalnya. Itu Pak Mujib, karena ada masukan yang sangat menggelitik. Masa orang gila kok lebih istimewa? Istimewa dari mananya? Monggo Pak Mujib. Betul. Kenapa Pak Mujib marah? Ibarat teriakannya Abuya, toriko. Ini merampas ruh masalahnya. Jiwa Pancasila akhirnya hilang. Kalau di era Nabi Ibrahim jelas berhala itu patung, tapi dia berdomisili di Indonesia berdasarkan Pancasila, tapi rohnya sudah dirampas menjadi roh Yaman. Ini nggak jauh dengan tentara gajah. Kenapa? Ini fakta berbicara. Kenapa seluruh mursyid dirampok oleh Lutfi dijadikan berhak dan boleh untuk politik? Betul nggak? Loh, kita mengenal bahwa orang-orang guru yang merawat rohnya kita ini mereka para mursyid. Kalau dibelokkan menjadi orang politik, ini bahaya. Rohnya Pancasila hilang, dirubah menjadi roh habaib atau roh Yaman. Ini baru Mujib yang bicara. Makanya mohon maaf, sebenarnya nggak tega kalau kamu sudah menjadi mukhibin berhabaib. Kamu termasuk sudah menjadi benih-benih pengkhianat negara. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, yang saudara kita masih termakan terdoktrin, ini adalah benih-benih fitnah, yaitu pengkhianat bangsa. Bahaya, karena rohnya sudah tidak roh Pancasila. Bahaya. Tolong yang masih membela habaib, yang jelas langkahnya salah, oknum-oknumnya salah, berarti dia mau menghapus Pancasila. Apakah kurang jelas? Contoh, siapakah yang ngebom Borobudur? Siapakah yang ngebom Bali? Itu bukan berhala, bos. Saudara kita, Nabi, saudara kita, dzurriyyah Nabi Adam. Jangan dianggap berhala. Borobudur jangan berhala. Sekarang Mujib teriak habaib adalah berhala karena tidak ada rohnya Pancasila. Kejam, lebih kejam daripada rakyat negara ditindas, dioper alih menjadi negara Yaman. Kelakuannya seperti kelakuan Abrah yang menghancurkan Ka'bah. Dia berdalih tokoh sufi mau menggait seluruh dunia. Betul? Dia itu berdalih action sebagai tokoh sufi sedunia, tapi merampas pribumi. Mursyid-mursyid diperbolehkan untuk ambil politik. Kalau kita awam banyak yang nggak tahu, sebenarnya merampas ruh Pancasila. Sekarang saya jelaskan. Hunaka farqun baina syahadatil pribumi dengan baina syahadatil habaib. Sekarang jelas syahadat pribumi dengan syahadat para habaib beda. Kenapa pribumi syahadatnya Pancasila? Karena Pancasila piagamnya dari Madinah dibawa ke Indonesia. Kalau mereka tidak roh sejalan dengan Pancasila, berarti syahadatnya beda. Muhammad yang ada di Yaman bukan Muhammad yang ada di Madinah. Ayo, naka farqun harus dibedah. Selama rohnya bukan roh Pancasila, syahadatnya jelas bukan syahadat Muhammad Nabi kita yang di Madinah, yang mengajak ummatun wahidah. Boleh berbeda suku, mau Yahudi Nasrani, enggak, silakan berkembangkan agama masing-masing, silakan mengembangkan ekonomi masing-masing, tapi satu, harus menjaga Madinah. Ini persis akhlak baginda Nabi Muhammad yang di Madinah, dibawa oleh ulama Nusantara, dibawa oleh Wali Songo. Satu,
nggak ada perbedaan antar suku dari Sabang sampai Merauke, yang penting kompak menjaga Indonesia tercinta. Hati-hati sama santruni kecil-kecil, tahu kamu merampas roh-roh Pancasila, kau jadikan berhala. Cak balik, pribumi mengatakan habaib adalah berhala karena rohnya tidak roh Pancasila, syahadatnya beda dengan syahadat ulama Nusantara. Betul, harus jelas, harus berani. Bahaya, bahaya. Apalagi saya mendengar ulama kita ini menjadi apa? Pengawalnya para habaib bangsat sia. Makanya PBN nggak berani sama Lutfi karena mereka sudah jelas menjadi kayak pengawalnya Habib. Betul nggak? Lah, waduh. Naudzubillah min dzalik. Sing pas gedok asale sangka telo, Habib ngantuk kawanane londo. Ngono lho Gus. Silakan diviralkan demi menjaga kebersamaan keutuhan NKRI. Nggak ada yang berani menjelaskan begini Pak, kecuali santri unik. Harus berani. Sekali lagi, yang kau pernah menginjak, menjelek-jelekan, bahkan bicara yang gak anjing dan sebagainya kepada pribumi, kepada ulama Nusantara, antum alhin, sekarang engkau adalah berhala di milenial. Muhammad. Bahaya, nggak dibabat. Ini kita, apalagi nanti sampai anak cucu kita. Bahaya. Saya ulangi lagi, mereka menjadikan berhala-berhala. Kenapa? Rohnya para mursyid disabu habis untuk berpolitik. Ini mengacak-acak roh Pancasila. Padahal bahaya. Ini intinya adalah syahadat kita sejati, syahadat Muhammad yang menyelesaikan Madinah. Piagam Madinah menjadi piagam Indonesia adalah Pancasila. Hati-hati. Bukti ada sahabat beliau nenggone Klaten, Mbah Lim itu sampai bikin pondok pesantren Pancasila. Itu artinya apa? Hati-hati, suatu saat ada syahadat yang beda. Ternyata sekarang bukti bukan syahadat Muhammad Madinah, tapi syahadat Yamani. Naudzubillah min dzalik. Sebenarnya apa? Bukan agama. Ini dulu masalahnya. Yamani ku miskin, jauh dengan negara kita yang besar, yang hebat, yang loh Cinawi. Mohon maaf. Kalau kamu berani menyembelihkan orang Nusantara pribumi, kamu berarti bangsat, berani menghapus walaqad karramna bani Adam. Ini satu ayat, tak ambil satu pucuknya aja. Wawu ini berbicara. Kalau kata tulisan ini wawu istinab, awas, ini alinea baru. Harus tidak boleh gagal paham. Jangan sampai salah fokus kata wawu ini. Hati-hati, alinea baru. Lam itu artinya sungguh, kot lagi sungguh lagi, sampai karomna maknanya juga sungguh lagi. 3 kali Allah berfirman sungguh aku muliakan anak cucu Adam. Sekarang kau hadir bilang anjing sama ulama, bikin orang-orang pribumi nggak berdaya, dianggap hidung pesek, dianggap kayak celengan semar. Bahaya. Kamu berarti tidak bisa membaca ayat walaqad karramna bani Adam, anak cucu Adam. Betul verily kata Inggrisnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia berani. Muhammad gak ada apa-apanya, bangsat, mau mengaku nabi kamu ya. Betul nggak? Pesan coba, kira-kira langkahnya dengan buta-butaan, dengan gaya gila-gilaan, kira-kira faktor apa? Kalau Jurhum suku Yaman untuk menguasai, berarti ibarat rakus itu orang Jurhum, orang Yaman. Hati-hati, karena kita sudah sering menceritakan Utsman bin Yahya, sudah sering menceritakan Prof. Insinyur Warkonyil, betul nggak? Tak ambil paling atas, ternyata berhala, bahaya. Makanya pesan Nabi kita Muhammad SAW, bedakan antara Yaman dengan Indonesia yang tercinta dan terkaya ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi kita pernah bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatirkan yang menimpa kepada umat saya apa? Ayakturu fihimul mal. Suatu saat umat Muhammad ini kaya-kaya, harganya melimpah,
Tapi apa yang terjadi? Fayatahasadun wa yaktatilun. Apa langkah mereka? Umat Muhammad kalau sudah pada kaya, hartanya melimpah, mereka mengadakan langkah-langkah iri, alian hasud. Bahkan yang tragis, siap berani membantai dan mengadakan pembunuhan. Kenapa Pak Alawi diawali Utsman bin Yahya ke sini? Ini apa? Iri umat Muhammad yang di Nusantara gempa di bawah Nabi, gemerlapan hartanya dengan cara beribu cara dia hasut, bahkan berani membunuh. Siapakah yang bilang, Gus, bahwa Jokowi cokodok? Betul? Loh, ini presiden siapa? Picek kamu. Gus Dur tidak buta, bahkan buta lahir, buta batin, picek antum. Betul nggak? Lah ini masih ada saudara kita yang masih dari Muhyiddin. Lah ini yang namanya benih-benih pengkhianat bangsa, yaitu Muhyiddin Habaib. Hati-hati. Kalau kamu masih bersikeras menghalangi bahkan siapa dan untuk Habaib goblok, nggak sadar-sadar, kamu tertulis benih-benih pengkhianat anak bangsa. Naudzubillah min dzalik. Makanya beliau Kanjeng Nabi ngasih lagi, istainu ala qada'il hawaij. Makanya hati-hati. Kalau umat Muhammad ini sudah kaya, mereka itu iri, bahkan membunuh siap, membantai siap. Kamu harus bil kitmani. Kalau ada keperluan apa-apa harus disembunyikan. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, Pak Alawi, Habaib, jangan sampai tahu, tutup pintu. Karena mereka melangkah iri, bahkan siap membantai. Bahkan jelasnya yang nama istana kita, istana presiden, dibilang istana apa? Istana iblis. Bangsa nggak besar, bangsa nggak sadar dia, nggak sadar. Istainu ala qada'il hawaij bil kitman. Ini Kanjeng Nabi wanti-wanti harus disembunyikan. Jangan sampai Lutfi wa awanihi bangkannya sampai tahu hajat-hajat Indonesia. Bahaya. Harus tutup pintu. Iri dengan isinya yang ada di negara tercinta. Beliau menegaskan lagi, fa inna kulladzi nikmatin mahsudun. Karena setiap sesuatu yang mempunyai kenikmatan pasti akan diiringi dengan rasa iri. Pasti ada yang iri, pasti hasud akan datang. Kalau hasud dari saudara kita pribumi kayaknya jauh, betul enggak? Yang iri berarti imigran, para pendatang. Mohon maaf, ya. Saudara-saudaraku, mohon maaf, mulai sekarang grupnya Pak Alawi, grupnya Lutfi, jangan sampai tahu hajat-hajat Indonesia, tutup. Karena mereka melangkah iri. Naudzubillah min dzalik. Kata lagi, mungkin kurang jelas, diperjelas lagi baginda Rasul. Innalani amallah, sungguh kenikmatan Allah ada. Jelas ada musuhnya. Berarti grupnya Pak Alawi, Habaib, ada musuh kita yang berselimut. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Itu Pak Imronnya cukup ya.